kata-kata misakon golido itu ketika Allah menyatakan kepada suami istri sama dengan ketika Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Apa artinya? Kepentingan ya, atau urgent ya. Hebatnya, tingkat kehebatan hubungan suami istri itu oleh Allah istilahnya dibikin sama dengan istilah ketika Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Artinya pernikahan itu tidak boleh main-main, harus serius. Bertemu suami itu harus serius, makan dengan serius, ya tak? Ya, maaf saya tambahi bercandaria dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu keluarga besar kajian Mar'atus Sholihah Kabupaten Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian. Kita mungkin tidak terlalu panjang, kami akan menyampaikan pokok-pokok atau poin-poinnya tentang kesiapan atau mempertahankan atau dalam rangka juga untuk tetap memantapkan apa yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya akan mengambil teori yang diungkapkan oleh Kementerian Agama dengan judul bukunya Pondasi Keluarga Sakinah. Itu di dalamnya ada tulisan 4 pilar perkawinan. Yang pertama namanya zawaj, zawaj itu berpasangan. Artinya suami istri itu harus selalu mengingat bahwa seorang istri itu tidak sendirian. Dia punya suami, berpasangan. Seorang suami juga harus selalu menyadari bahwa dirinya tidak sendiri, dia punya pasangan. Namanya istri. Artinya seorang istri harus selalu ingat kepada suaminya, suami harus selalu ingat kepada istrinya. Maka zawat itu ya sering ada yang mengungkapkan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Wanita itu menjadi pakaiannya laki-laki, artinya istri menjadi pakaiannya suami. Laki-laki menjadi pakaiannya istri, artinya suami menjadi pakaiannya istri. Itu dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus ada? Mudah rindu. Nah ini yang harus dicatat. Mudah rindu. Basa Jawane gampang kangen. Semalam itu sudah tidur bersama suaminya. Begitu suaminya berangkat ke kantor baru jarak 2 kilo, ternyata istrinya sudah kangen. Akhirnya nelpon, Mas sampai mana? Kan gitu. Maka sebagai suami, karena dia bertanggung jawab sebagai pasangan, maka segera mobilnya dipinggirkan. Langsung dijawab, ada apa dek? Sudah kangen? Kalau memang kangen saya mau pulang dulu. Nah, gitu kan. Itu saking hebatnya. Itu saking hebatnya seorang suami kepada istrinya. Ternyata istrinya begini. Enggak pak, lanjutkan perjalanan. Ming wis kangen raiso diampetnya. Sing penting wis iso ngrungokke suarane bapak, wis cukup. Wah gitu kan. Jadi cuma ingin mendengar suaranya itu. Itu yang disebut dengan apa? Zawaj. Zawaj itu berpasangan. Jadi berpasangannya itu implementasinya itu dalam kehidupan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misakon ghalido. Ikatan yang kuat, ya, ikatan yang kuat. Perjanjian yang kokoh, ya. Misakon ghalido. Beberapa ahli tafsir mengatakan misakon ghalido itu muncul di Al-Qur'an hanya 3 kali. Ya, kita tidak membahas banyak-banyak. Yang paling penting bahwa Allah menyatakan misakon ghalido itu salah satunya terkait dengan
hubungan suami istri. Jadi suami dan istri itu ada ikatannya kuat. Nah, kata-kata misakon golido itu dipakai oleh Allah ya. Kata-kata misakon golido itu dipakai oleh Allah pertama terkait dengan hubungan suami istri. Tetapi juga dipakai hubungan antara Allah dengan Nabi ketika memberikan wahyu. Ini yang penting saya sampaikan. Jadi kata-kata misakon golido itu ketika Allah menyatakan kepada suami istri sama dengan ketika Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Apa artinya? Kepentingan ya, atau urgent ya. Hebatnya, tingkat kehebatan hubungan suami istri itu oleh Allah istilahnya dibikin sama dengan istilah ketika Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Artinya pernikahan itu tidak boleh main-main. Harus serius. Bertemu suami itu harus serius. Ya. Makan dengan serius, ya. Ya, maaf saya tambahi bercandaria dengan serius. Bahkan tidur pun harus serius ya. Artinya serius ini harus ingin mencapai kualitas terbaik ya. Jadi bertemu dengan senyuman yang berkualitas ya. Makan bersama dengan kualitas makan yang berkualitas, tidur juga dengan tidur yang berkualitas. Maksudnya begitu itu. Tidak boleh ada kata-kata nanti malam kamu mau tidur bersama siapa? Suami, ya memang noramor. Nggak boleh ya. Harus amor dalam arti memang Allah ya, memang Allah dan Rasulnya itu memerintahkan seperti itu untuk istri membahagiakan suami, suami membahagiakan istri. Itu yang namanya misakon golido. Sehingga seorang suami itu harus dilatih atau melatih dirinya sendiri. Yang pertama adalah kemana-mana itu selalu ingat yang namanya istrinya. Memang gitu. Istri punya kewajiban supaya suami selalu ingat kepada dirinya gitu ya, membantu supaya ingat. Ya. Saya punya teman itu laki-laki ya, itu kadang-kadang dengan sengaja sok benih iki diences gitu. Sengaja diences gitu. Terus bilang sama istrinya, "Piye, Dek? Leh ku nganggo klambi." Nah, pemnan disengaja. Jane ming pengen dicekel benike. Nah, makanya istrinya, "Oh, Mas, kok benike ketoke menceng tak benake sik." Nah, dia dengan seperti itu maka dia akan selalu mengingat kepada siapa? Istrinya, ya. Seorang suami harus berusaha menggandeng istrinya sampai surga. Itu artinya dunianya juga berusaha membahagiakan, akhiratnya juga berusaha untuk membahagiakan. Yang ketiga, seorang suami harus berusaha kepada istrinya itu jujur, sabar, nggak pernah marah. Oh, ini yang memang ya. Berusaha. Artinya kalau suami berusaha, istri memberikan bantuan ya, supaya suamiku selalu jujur, supaya suamiku sabar, supaya suamiku tidak pernah marah itu. Nanti tentang marah sebagai penutup nanti saya sampaikan cara untuk menitnya. Nah, yang ketiga, wa ashiruhunna bil ma'ruf atau muasyarah bil ma'ruf. Seorang suami harus selalu berusaha kepada istrinya untuk berbuat baik. Tidak dibenarkan kalau ada seorang suami punya niat tidak baik kepada istrinya. Sebaliknya, istri juga harus selalu ingin berbuat baik kepada suaminya. Tidak dibenarkan dalam Islam kalau ada seorang istri ingin berbuat tidak baik kepada suaminya. Kuncinya di situ. Dua-duanya selalu ingin berbuat baik. Ditutup dengan yang keempat namanya musyawarah. Tadi 4 pilar tadi. 4 pilar perkawinan itu, satu ijawat berpasangan. Yang kedua misakon golido, ikatan yang kuat. Yang ketiga wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf sama ya. Itu selalu ingin berbuat baik kepada pasangannya. Yang keempat, rajin musyawarah. Ya, kalau pengen tuku kerupuk selawewi ya rasa musyawarah. Ya. Tapi kalau wanita sudah pengen kulkas, kan harganya agak tinggi. Ya perlulah matur pada suami. Mas, kelihatannya kulkas yang di rumah itu sudah mulai tidak layak. Gimana ya kalau beli? Itu perlu musyawarah. Jangan langsung beli sendiri. Tahu-tahu, Mas,
Kuitansi dijoli itu kurang etis, kurang bagus ya, kurang bagus ya. Ya, ada hal-hal tertentu yang bisa sendiri, baik pada merica, bawang gitu, nggak usah dikonsultasikan ya kayak gitu. Yang urusan dapur itu saya kira suami memaklumi ya, nah? Tapi nek wis wajan itu beda. Wajan nang omah wis cementel papat, pengen meneh itu dikonsultasikan dulu ya. Karena nek wajan cetha wis bolong, sekedar beli satu ya tidak perlu apa? Konsultasi tidak apa-apa. Tidak ada kewajaran. Namanya musyawarah. Kalau ditanya yang dimusyawarahkan itu ada berapa? Sebenarnya ada 5. Satu tentang agama, le sholat piye, le maca Quran piye, le ngaji piye, itu apa? Dimusyawarahkan. Ya. Saya punya yel-yel ya. Tapi sebenarnya itu untuk guru ngaji. Tetapi kalau untuk santri juga tidak apa-apa. Bagus. Ini yel-yelnya, tolong ditirukan. Ngaji, monggo. Ngaji. Adoh we mangkat. Apa meneh cerak. Ini untuk memotivasi. Ya, memotivasi ya. Walaupun sebulan sekali perlu suami istri itu ngaji yang tempatnya agak jauh. Kalau terbiasa ngaji jauh, walaupun sebulan sekali, walaupun setahun sekali ngaji jauh, nanti ngaji yang dekat itu rasanya ringan sekali. Ya, rasanya ringan sekali. Mohon maaf ya. Saya kalau malam Selasa, kalau tidak ada undangan yang penting sekali, saya mesti ngaji. Ngaji itu mencari ya. Saya mencari. Seperti tadi malam, ya saya sampai di kota Yogyakarta. Iya, karena keluarga saya memang penggemar ngaji. Tadi malam saya berempat. Saya, istri, 2 anak. Ngomah tak kunci kerket tak tinggal tadi malam. Iya, tak tinggal sampai jam 10 malam. Itu karena saya guru ngaji, ya harus memberikan contoh kepada anak-anak saya. Ya toh, aku ngono nanti. Ngono anak kono sing muni, alah Bapak ngono kan ya. Harus mendapatkan pengakuan dari apa? Dari anak-anak juga ya itu. Jadi ngaji. Itu ngaji. Jadi agama. Yang kedua yang dimusyawarahkan itu 1 agama, 2 ekonomi ya, ekonomi tadi musyawarah ekonomi. Ya sekali lagi kalau ingin Pak ketoke kok wis pengen tambah mobil siji ya Pak ya musyawarah ya. Anak dhewe kan 6 gitu. Iki kan mobilnya kayak 3 tambah siji ya Pak padane ngono kuwi ora lanjut ibu mangkat dhewe tuku dhewe Pak ngono ora gitu. Jadi itu di musyawarah ekonomi ya tak? Ekonomi. Nah, termasuk Pak kan omahe dhewe iki 3. Piye nek sing siji didol? Ya gitu kan? Nah, itu termasuk dimusyawarahkan ekonomi. Termasuk mohon maaf ya kan tidak semua orang punya tabungan besar. Ada yang kadang-kadang punya utang juga kan? Nah, utang itu juga dimusyawarahkan. Jangan sampai istri punya utang tidak sepengetahuan siapa? Suaminya enggak boleh ya, enggak boleh. Utang seberapapun suami harus tahu. Jangan sampai nanti ada mendring teko istri tidak di ngomah, suaminya aku ora ngerti sing utang bojoku nagih bojoku kan waduh. Ini tadi repot sekali nanti kan dari itu jangan sampai terjadi. Itu tentang ekonomi. Yang ketiga masalah kesehatan. Kalau sudah seperti ini kesehatan harus siapa? Disampaikan ya. Mohon maaf ya. Saya belum lama ini juga terdeteksi kolesterolnya tambah dikit. Tambah dikit. Tapi masih boleh itu. Saya daging Daging sapi masih boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak. Nah, dikit-dikit. Sate itu ya maksimal seminggu sekali, tidak boleh terlalu sering. Tidak boleh ya. Iya, tidak boleh terlalu sering. Kalau cuma seminggu sekali tidak apa-apa. Oh, maksudnya jangan tiap hari gitu. Nanti kolesterolnya bisa apa? Tuang. Terus asam uratnya harusnya kan 6. Saya kemarin 7. Ya, dah naik dikit. Nah, itu juga harinya. Kemarin tapi dokter sudah bilang udah 7 loh Pak Kirman, mulai hati kolesterolnya itu tambah 15 atau berapa gitu ya. Itu kelebihannya 15. Ya belum terlalu tinggi, tapi sudah harus hati-hati juga. Terus intinya kalau malam itu diminta ya jam 11 itu sudah apa? Istirahat. Jadi katanya kalau umur-umur sudah agak sepuh ini lebih baik segera tidur, bangunnya yang agak meruput dibanding nanti bangunnya agak kesiangan, tidurnya terlalu apa? Malam ya ini ya itu tadi. Terus itu. Jadi itu terkait dengan kesehatan, jangan sampai suami istri ndelik ke masalah kesehatan. Kalau memang ibu-ibu punya riwayat, ya suami harus diberi tahu ya. Dan ibu juga harus tahu riwayat siapa? Suami. Walaupun yang satu
senang sate, yang satu bakso, ya harus dimusyawarahkan. Caranya jajan piye ngono lho. Aja nganti mbek-mbekan ya ora urusan lho, ndak boleh ta. Harus dimusyawarahkan. Itu tentang kesehatan. Ekonomi, kesehatan, agama, berikutnya adalah pendidikan, ya. Maka termasuk seperti ini, maka saya sering bertanya, ibu-ibu acara seperti ini harus mendapatkan restu dari siapa? Suami. Iya. Dan alasannya harus pendidikan. Saya bertemu seperti ini biar semakin apa? Cerdas, tambah wawasan, ketemu teman ya, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan masalah hubungan satu dengan lain. Nah, itu terkait dengan masalah pendidikan. Dan yang terakhir terkait dengan, mohon maaf ya, istilahnya hubungan intern dan antar keluarga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau di rumah punya tetangga, itu dengan keluarga juga harus rukun, dengan tetangga juga harus rukun. Nabi menuntunkan kalau masak yang baunya sampai tercium itunya. Iya, walaupun sedikit ya. Iya. Ini juga gini, terutama bagi yang tetangga itu, mohon maaf ya, kalau dari sisi ekonomi, maaf ya, di bawah kita. Terutama kalau yang dia memang, kalau dia ngar diteri piye wong sing arep tak teri ngomah teng Glimpang gitu ya, itu ndak usah gitu. Kalau tetangga kita tuh jelas secara ekonomi lebih lebih hebat, lauknya lebih banyak, ya sudah, aduh ambune nganti koyo ngopo ora apa-apa itu ya. Itu memang kaidah itu, jangan menyinggung perasaan tetangga. Ya, orang miskin, maaf ya, orang miskin itu yang tidak pernah pakai lauk itu, kalau hidungnya itu bau, lauk tetangga itu lain ceritanya. Mesti sedikit punya itu. Ndah hebo senengku. Nek kraketung sak. Ya. Sak apa? Ora sak wajan, sak mangkok itu diterkir ini. Itu perlu dipahami seperti itu. Itu namanya hubungan intern dan antar keluarga ya. Al-Qur'annya Duribat ngalaihi mudzillatu ainama sukifu ila bihabli minallah wa habli minanas. Saya kira cukup untuk kajian pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.